2023 sudah berjalan 1 bulan. Meskipun baru sebulan, ada banyak sekali yang terjadi sepanjang 2023 ini. Mulai dari naiknya suku bunga Bank BI, turunnya pasar saham di Indonesia, maraknya kasus investasi bodong, dan banyak sekali penipuan di mana-mana. Jadi teringat dengan pemberitaan media di akhir 2022 yang begitu masif yang diberitakan bahwa di 2023 akan menjadi gelap. Kita berharap semoga semua ini tidak terjadi ya, tapi kita juga perlu berjaga-jaga dan tidak ada salahnya untuk menyusun strategi agar bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan yang ada di 2023. Nah, di video ini saya akan sharing 6 cara agar bisa jadi lebih kaya di 2023, agar sobat investor semua bisa melewati 2023 dengan tenang apapun kondisinya. Cara yang pertama, manfaatkan teknologi AI di 2023 untuk bisa menambah pemasukan. Siapa sih yang tidak ingin menambah pemasukan? Dan kali ini kita bisa menggunakan teknologi baru untuk membantu kita mencapainya. Saya akan sharingkan beberapa ya. Yang pertama adalah ChatGPT. ChatGPT adalah model bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI dan memiliki kemampuan untuk memahami dan membuat teks. Ini bisa menjadi sumber informasi dan bisa kita gunakan sebagai peluang untuk mencari tambahan uang. Misalnya di tahun 2023, kita ingin menjadi content creator, tapi kita bingung bagaimana caranya menentukan topik dan tidak punya skill yang baik. Saya sempat mencoba memakai ChatGPT dan saya bisa melihat adanya potensi ChatGPT untuk bisa membantu kita. Ini contohnya, misalnya saja saya di sini meminta skrip TikTok, tips menghemat uang ala Gen Z. Lumayan sekali kalau menurut saya ChatGPT ini karena kita tidak mulai dari nol dan kita bisa menggunakan template yang diberikan oleh ChatGPT untuk kita kembangkan sesuai dengan style content creating kita. Nah, dari contoh tadi kita bisa simpulkan bahwa ChatGPT bisa membantu content creator untuk menemukan ide baru untuk konten mereka, baik melalui generasi teks, tugas-tugas seperti penulisan, editing, dan juga menata isi dari konten. Dan dengan meledaknya short video akibat dari TikTok, maka semua orang punya potensi untuk menjadi content creator dan bisa mendapatkan tambahan pemasukan. Apalagi banyak video pendek yang dibuat hanya dengan menggunakan HP saja. Nah, bagi yang bingung sama audio yang jelek, tenang saja, kita juga bisa minta tolong bantuan AI untuk bisa meningkatkan kualitas audio. Audio yang saya record sekarang ini itu bukan berasal dari yang saya pakai saat ini ya, bukan dari mic ini, melainkan dari recording yang ada di dalam HP saya. Dan ini adalah suara aslinya. Sangat beda bukan ya? Dan ini adalah suara setelah kita minta bantuan AI untuk meningkatkan kualitas audio kita. Bagaimana caranya? Cukup kita masukkan saja audio kita di Adobe Podcast. Suara yang seperti ini tadi akan bisa berubah menjadi sejernih ini. Dengan menjadi content creator, ada banyak sekali peluang pemasukan tambahan yang bisa kita dapatkan, mulai dari pendapatan iklan atau AdSense, endorsement atau brand deal, diundang menjadi pembicara, serta pemasukan dari referral marketing yang nanti akan kita bahas juga di akhir video. Cara yang kedua, kurangi konsumsi sosial media tentang berita resesi dan berita ekonomi. Sejak tahun 2020, setiap membuka sosial media, baik YouTube, Instagram, TikTok, portal berita, kita dipenuhi dengan berita ketidakpastian dan kekhawatiran tentang apapun, mulai dari virus yang baru, jatuhnya pasar saham, isu resesi, dan isu ekonomi lainnya yang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Nah, bagi yang sering aktif di sosial media untuk mencari informasi, maka perlu berhati-hati dengan yang namanya filter bubble. Filter bubble merupakan situasi di mana pengguna hanya bisa menerima informasi yang sesuai dengan minat mereka dan tidak terpapar dengan pandangan, pendapat, dan informasi lain yang berbeda. Ini terjadi karena rekomendasi dari algoritma sosial media memfilter informasi yang ditampilkan kepada pengguna. Ambil contoh saja, YouTube. Algoritma YouTube tidak akan mendorong konten-konten yang benar secara isi, tapi akan mendorong konten-konten yang ramai, yang viral, yang penuh kontroversi karena banyak terjadi engagement yang ada di sana. Tujuan dari algoritma adalah memastikan agar orang-orang tetap aktif melihat di sosial medianya, sehingga iklan yang ditampilkan bisa lebih banyak. Ujung-ujungnya kembali lagi ke uang. Makanya pada saat kripto viral beberapa tahun yang lalu, konten-konten kripto didorong. Ketika NFT viral, maka konten-konten NFT yang didorong. Mau isinya benar atau salah, mau isinya scam atau tidak, itulah yang didorong kepada kita. Ketika 2023 gelap itu viral, maka konten-konten itulah yang didorong. Akhirnya kita seolah harus terus melihat konten-konten yang viral tadi. Apalagi kalau sebelumnya kita menonton dan berinteraksi dengan konten tersebut. Inilah yang menimbulkan ketakutan yang berlebihan karena kita tidak tahu apa pengertian sebenarnya dari resesi, pengertian dari ekonomi, pengertian dari bisnis, dan juga pengertian dari investasi. Juga pendapat dari influencer keuangan yang terkadang melakukan framing yang berlebihan dan menyamakan semua konteks resesi misalnya kepada semua orang dan memicu
memicu yang dinamakan dengan fear mongering. Nah, akibat terlalu fokus ke hal negatif, kita malah takut berlebihan dan malah melewatkan kesempatan untuk tetap rutin berinvestasi walau sedang terjadi krisis. Yang kita harus sadari adalah in the long term, market itu always goes up. Apa dampak ketika terjadi ketakutan yang berlebihan pada banyak orang? Bisa jadi resesi itu benar-benar terjadi. Berita dan sosmed tidak bisa kita kontrol, tapi jangan sampai ini membuat kita takut. Kesalahan yang selalu dimiliki oleh orang-orang adalah harus takut dahulu supaya bisa bersiap-siap. Lebih pilih mana? Bersiap-siap karena ditakut-takuti atau bersiap-siap karena sadar kalau ini adalah hal yang penting. Dengan mengurangi konsumsi sosial media, saya yakin kita akan mengurangi tindakan-tindakan yang sembrono ataupun tindakan-tindakan spontan yang bisa jadi merugikan. Ini yang nantinya akan membuat kita akan menjadi lebih kaya dari tahun-tahun sebelumnya. Cara yang ketiga, if it is too good to be true, then it probably is. Istilah tadi mengandung makna bahwa jika suatu tawaran terlihat terlalu baik untuk menjadi kenyataan, maka kemungkinan besar itu adalah penipuan atau investasi bodong. Penipuan seringkali menggunakan janji cuan atau profit yang tinggi dan menggiurkan untuk mengikat investor dan mendapatkan kepercayaan mereka. Nah, selama setahun atau 2 tahun ini ada banyak sekali investor yang terjebak dengan yang namanya investasi bodong atau investasi yang too good to be true. Mulai dari robo forex, misalnya DNA Pro, Fahrenheit, Viral Blast, dan lain-lain, di mana mereka memanfaatkan unsur keserakahan yang ada pada diri kita dengan menawarkan keuntungan sampai 20% per bulan. Ini per bulan loh, bukan per tahun, secara konsisten. Awalnya orang-orang akan mencoba dan uangnya kecil, lalu setelah sukses akan masuk dalam jumlah yang banyak. Dan pada akhirnya akan ada margin call untuk kasusnya robot forex, atau mungkin servernya rusak, atau mungkin uangnya tidak bisa di-withdraw. Ada juga binary options seperti Binomo yang menggunakan sosok orang yang kelihatannya sukses dan juga flexing, di mana hal ini bisa memikat banyak sekali masyarakat untuk bisa masuk karena tergiur dengan sosok orang tersebut yang bisa menjanjikan cara cepat untuk menjadi kaya. Ataupun penipuan dengan keuntungan yang tinggi tapi sebenarnya tidak setinggi robot trading yang 20% per bulan. Nah, ini adalah tipe Ponzi ala Bernie Madoff, di mana Bernie Madoff kasih keuntungan yang sebenarnya tinggi tapi bisa dibilang masih masuk akal, yaitu sekitar 10% per tahun. Dan justru karena masih dalam tanda petik masuk akal tadi, penipuan Bernie Madoff ini menjadi penipuan terlama dan terbesar di dunia dengan total kerugian 65 juta US dollar atau setara dengan 900 triliun rupiah. Di Indonesia, contoh terbaru adalah investasi bodong dalam bentuk deposito dengan bunga 9-12% per tahun yang ada di Koperasi Indosurya. Total kerugian Koperasi Indosurya ini adalah 106 triliun rupiah dengan total 23.000 korban. Nah, sebenarnya investasi itu adalah maraton, bukan sprint. Bukan artinya kita mau tinggi-tinggian untung dalam waktu yang singkat, tapi adalah seberapa lama kita bisa bertahan dalam investasi. Oleh karena itu, kunci sukses investasi adalah bagaimana kita bisa menjadi financial unbreakable. Artinya jangan sampai ada hal-hal yang bisa membuat kita keluar dari yang namanya investasi, sehingga kita tidak bisa lagi memanfaatkan kekuatan dari compounding. Dengan kita tidak kehilangan harta kita, salah satunya adalah dengan tidak terjebak investasi bodong, kita berpotensi untuk menjadi lebih kaya di 2023. Yang keempat, jangan ambil cicilan baru dan prioritaskanlah untuk melunasi hutang yang ada. Suku bunga BI naik lagi menjadi 5,75% dan sudah 6 bulan berturut-turut suku bunga BI naik semenjak bulan Juli 2022 saat masih di 3,5%. Salah satu akibatnya adalah bunga cicilan yang juga ikut-ikutan naik. Logika sederhananya, dengan naiknya suku bunga maka akan ada kenaikan pada suku bunga deposito. Bagi nasabah bank ini berita bagus, tapi bagi si bank itu sendiri, bunga yang diberikan kepada nasabah itu akan menjadi biaya. Istilahnya adalah cost of fund. Ketika cost of fund naik, maka agar profit margin bank itu bisa tetap, caranya adalah dengan menaikkan suku bunga kredit atau suku bunga pinjaman. Misalnya saja begini, anggaplah 1 tahun yang lalu cost of fund dari suatu bank adalah 3,5%. Apabila bank memutarkan dari uang nasabah tadi ke kredit dengan rata-rata suku bunga 8,5%, maka profit marginnya adalah selisih dari 8,5% dan 3,5%, yaitu 5%. Nah, andaikan saja cost of fund-nya naik menyerupai suku bunga bank BI, yaitu 5,75%, maka supaya profit marginnya tetap, bank harus menaikkan suku bunga pinjaman ke 10,75%. Nah, kita coba simulasi saja ya, apabila kita ambil cicilan KPR rumah 500 juta dengan tenor misalnya 20 tahun, maka dengan kenaikan bunga 2,25%, cicilan kita itu bisa naik sampai 740.000 per bulan. Angka yang lumayan. Mau tidak mau, kenaikan suku bunga BI membuat suku bunga pinjaman juga ikut naik. Salah ambil keputusan dalam mengambil cicilan rumah maka bisa berdampak ke kondisi finansial kita hingga berdekade-dekade.
Cara yang kelima, kontrol apa yang bisa kita kontrol. Kita tidak bisa mengontrol berita resesi, berita makroekonomi, PHK, investasi bodong, dan lain sebagainya. Tapi kita bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Kita bisa memilih untuk mencatat pengeluaran kita setiap bulan misalnya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita kontrol lagi. Tapi ada dua hal ini yang harus kita bisa pastikan agar kita bisa melewati 2023 dengan aman dan nyaman. Yang pertama, pastikan kita tetap menabung minimal 10% dari penghasilan kita. Lebih besar, lebih baik. Ada pepatah yang mengatakan kalau making money is an action, but keeping money is behavior. Menabung itu terkadang tidak mudah karena sudah berhubungan dengan kebiasaan. Di 2023 ini mudah bagi kita untuk tergoda dengan berbagai macam tawaran promo ataupun godaan menggunakan pay later untuk membeli hal-hal yang tidak kita butuhkan. Tetapi jika tidak dibiasakan dari sekarang, kapan lagi kita bisa mulai menabung? Yang kedua, pastikan dana darurat kita tetap terjaga minimal 6 bulan biaya hidup. Kita semua harus memiliki dana darurat untuk menghadapi situasi darurat seperti kecelakaan, sakit, ataupun pemutusan kerja. Nah, bagaimana caranya punya dana darurat? Yang pertama, kita harus bisa menghitung pengeluaran bulanan kita. Jumlahkan semua pengeluaran bulanan kita, seperti misalnya biaya makan, transportasi, tagihan, dan lain-lain, dan anggaplah totalnya adalah 3 juta per bulan. Kemudian yang kedua, kita bisa hitung jumlah dana darurat yang kita butuhkan. Setidak-tidaknya kita harus memiliki dana darurat sebesar 6 kali dari pengeluaran bulanan kita. Kita kalikan 3 juta per bulan tadi dengan 6 bulan, maka ketemulah angka 18 juta rupiah. Dan yang ketiga, kita bisa memilih produk tabungan untuk kita taruh dana darurat. Kalau saya pribadi dulunya saya taruh di tabungan bank-bank besar dan juga di reksadana pasar uang. Namun dua-duanya punya kelemahan. Untuk tabungan bank besar kelemahannya adalah di bunganya yang cukup rendah. Beberapa bank besar bahkan bunganya kurang dari 2% per tahun atau bahkan tidak ada bunga sama sekali. Nah, dengan inflasi kita yang sudah mencapai 5% per tahun ini, maka uang kita yang nantinya kita taruh di dana darurat itu akan tergerus oleh inflasi. Untuk reksadana pasar uang, kelemahannya adalah waktu pencairannya memakan waktu hingga 2-3 hari kerja. Jadi kalau kita mau butuh secara darurat, kita tidak bisa serta-merta mencairkan reksadana pasar uang kita. Nah, semenjak 2021 akhir, untuk dana darurat saya sudah menggunakan satu aplikasi bank digital yaitu aplikasi SeaBank. Ya, menurut saya ini merupakan solusi dari kedua permasalahan di atas. Dana darurat itu tidak termakan lagi inflasi dan juga bisa kita cairkan sewaktu-waktu. Bagi yang belum tahu SeaBank, saya sudah mendokumentasikan pengalaman saya memakai SeaBank ke dalam satu playlist. Dan sekilas tentang SeaBank ya, SeaBank adalah aplikasi bank digital yang dimiliki oleh Sea Limited, induk usaha dari Shopee. Ada dua produk utama yaitu tabungan dengan bunga 5% per tahun yang cair setiap hari, serta ada juga deposito dengan 2 tenor. Tenor 1 bulan dengan bunga 6% per tahun dan tenor 3 bulan dengan bunga 7% per tahun. Nah, bagi saya pribadi untuk dana darurat itu cukup saya taruh di tabungan saja yang 5% per tahun cair setiap hari. Fitur deposito jangan dijadikan sebagai dana darurat ya, kecuali kalau sudah terkumpul 6 bulan biaya hidup di tabungan, maka kalau mau menambah lagi boleh ditaruh di deposito. Cara keenam, belajar affiliate atau referral marketing. Referral marketing adalah strategi marketing di mana perusahaan mempromosikan produk melalui rekomendasi dari orang lain. Perusahaan biasanya akan membayarkan sejumlah uang atau cashback kepada kita yang berhasil mengajak orang lain untuk join, untuk membeli atau menggunakan produk mereka. Jadi, dengan menyebarkan kode referral milik kita bisa menghasilkan tambahan uang ekstra setiap kali teman yang kita ajak membuka akun dan menggunakan produknya. Apalagi kalau kita bisa menyebarkan dengan lebih efektif melalui sosial media kita. Nah, saya ambil contoh pakai aplikasi SeaBank lagi ya. Jadi di aplikasi SeaBank ada program referral, di mana kalau kita membagikan kode referral kita bisa mendapatkan Rp25.000 dan yang diajak itu bisa mendapatkan Rp10.000. Nanti syarat dan ketentuannya bisa coba dicek di aplikasi ya. Jadi kalau ada yang mau mulai untuk memakai SeaBank, boleh mendaftar dengan kode referral saya yaitu FMUT48. Ada banyak juga aplikasi finansial lainnya yang juga punya program referral, tapi pastikan aplikasi tersebut benar-benar bermanfaat dan kita pakai. Sehingga review yang kita berikan itu adalah review yang jujur, serta haruslah aplikasi yang legal dan sudah terdaftar di OJK. Jangan sampai kita menjadi afiliator aplikasi-aplikasi bodong, seperti contohnya robot forex dan binary options. Oke sobat investor, semoga video kali ini bisa bermanfaat dan semoga sobat investor sekalian bisa sukses di tahun 2023 ini. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye.